Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 amalan bulan Ramadan yang paling utama dan paling besar pahalanya. Jangan biarkan Ramadan berlalu sia-sia. Amalan pertama, ibadah puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, puasa juga akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dikerjakan di masa lalu. Sebagaimana hadis Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, bagi orang yang berpuasa disediakan oleh Allah pintu khusus masuk surga, yaitu babur royan. Kemudian amalan yang kedua adalah sholat atau qiyamul lail. Qiyamul lail artinya sholat malam, di mana Rasul bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan, yaitu sholat karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan pada sebagian malam hari, sembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Selanjutnya amalan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Nabi setiap Ramadan didampingi malaikat Jibril mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Dan pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa karena akan diberikan pahala setiap hurufnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ad-Darimi dan lainnya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan memperoleh 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Kemudian orang yang baru belajar tetap akan mendapatkan pahala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, Al-Quran juga akan memberi syafaat. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bakhili. Amalan yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah sodakoh, baik sodakoh wajib seperti zakat fitrah maupun yang sunnah seperti memberi makan orang yang berbuka puasa. Adapun pahala memberi makan orang berbuka puasa disebutkan dalam hadis, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Sedangkan zakat fitrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya amalan yang kelima adalah banyak berdoa kebaikan.
karena pada bulan Ramadan adalah pada saat orang berpuasa adalah salah satu di antara waktu yang mustajab dikabulkannya doa-doa tersebut. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, amalan yang keenam adalah iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Dan pada 10 akhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya adalah ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah 1000 bulan lamanya. Dan pada saat kita iktikaf, kita isi dengan tilawah, zikir, qiyamul lail, sedekah, dan juga senantiasa berdoa seperti yang diajarkan Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalan yang ketujuh adalah umroh pada bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang umroh pada bulan Ramadan senilai dengan ibadah haji. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena itu jangan sia-siakan akhir Ramadan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tiba akhir Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.